Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya Waalaikumsalam. ucapkan terima kasih kepada diskusan dan juga pada panelis yang hadir pada siang hari ini yang memberikan izin kepada saya untuk presentasi lebih dulu karena memang hari ini kami dijadwalkan ada kegiatan UAS di kampus dan saya harus berangkat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, teman-teman sekalian, izinkanlah saya mempresentasikan sedikit artikel kami yang berjudul Membaca Al-Mustasfa, implementasinya dalam penyelesaian kasus murtad dan kebebasan beragama di Indonesia. Baik, saya langsung saja. Adapun peta konsep ataupun presentasi pada siang hari ini, saya akan mulai dengan problem, kemudian dilanjutkan dengan question, ketiga teori, yang keempat konsep, yang kelima analisis, dan yang keenam conclusion. Sebelum lanjut kepada problem, ya saya memulai dengan short abstract terlebih dahulu. Hukuman bunuh bagi pelaku murtad akan berdampak buruk bagi Islam jika diberlakukan di Indonesia. Idealnya murtad menjadi bagian dari makna kebebasan beragama di Indonesia. Dalam upaya mencapai kondisi ideal tersebut, dibutuhkan minimal pembaharuan dalam hukum bunuh orang yang murtad. Dalam melakukan hal tersebut, peneliti akan mendialogkan kembali dalil-dalil murtad atau riddah dan kebebasan beragama dengan konteks Indonesia dan kitab usul fiqh Al-Ghazali yaitu Al-Mustasfa. Pemilihan Al-Ghazali atas alasan pandangannya akan kebelahan membunuh orang yang murtad. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah apakah dialog antara dalil murtad dan kebebasan beragama itu dengan konteks Indonesia dan teori usul dalam kitab Mustasfa akan menghasilkan produk yang sama. Ternyata hasil dialog tersebut menyimpulkan bahwa hukum bunuh tidak diberlakukan di Indonesia dengan dalil yang sama yang digunakan untuk menghukumi bunuh orang yang murtad oleh Imam Al-Ghazali dengan dalil Quran, Sunnah, dan istislah. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk problem yang kita hadapi memang ada pemahaman eksklusif tentang problem atau tentang keadaan orang yang murtad. Dan itu di dalam fikih-fikih klasik memang disebutkan di dalam beberapa pendapat bahwa orang yang murtad itu dibunuh. Bahkan lebih eh, hebat dari itu, hartanya juga diambil. Jadi tidak ada hak baginya untuk memiliki harta. Ini apparent state of affairs. Dan selanjutnya kita mengetahui bahwa di Indonesia itu adalah negara dengan multi agama, di saat yang bersamaan juga multi etnik dan kultural. Sehingga kita akan menjumpai praktik pindah agama itu sesuatu yang biasa. Hanya saja seringkali dilakukan oleh para public figure yang ternyata di ruang publik memunculkan kontroversi. Ya, kita tahu ada Lukman Sardi, kemudian ada Asmiranda, ya, juga ada Riri Febriana, ada Audi Marisa dan beberapa artis-artis lain yang kita ketahui pindah pindah agama. Dan yang terakhir, bahkan di dalam tafsir Kemenak sendiri menyebutkan orang bebas masuk di dalam ke Islam itu tetapi tidak bebas keluar. Jadi seolah pintu untuk masuk dibuka, ketika masuk ke dalam tidak ada pintu untuk keluar. Ya, ini apparent state of affairs. Padahal harusnya apa yang harus terjadi? Yang harus terjadi adalah Islam adalah agama yang inklusif, dia tidak tertutup, siapa saja boleh untuk kemudian masuk di dalam Islam dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang sudah dipelajarinya. Dan juga di Indonesia kita tahu bahwa kelompok-kelompok itu kita semuanya secara heterogen ini statusnya sama dan setara. Maka pindah agama itu adalah hal yang biasa. Dan yang terakhir, membantah apa yang disampaikan oleh dalam tafsir Kemenak itu, pendapat harusnya tentang memeluk agama itu menjadi bagian daripada kebebasan. Nah, ini ada question yang major question dengan minor question. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan kasus murtad dan kebebasan beragama di Indonesia dengan argumentasi kitab Al-Mustasfa? Kemudian minor questionnya seperti apa Al-Quran berbicara tentang kasus murtad dan kebebasan beragama? Yang kedua, hadis ahad. Seperti apa hadis ahad berbicara tentang kasus murtad dan kebebasan beragama? Dan yang terakhir adalah istislah. Sejauh apa istislah Al-Ghazali menjadi solusi kasus murtad dan kebebasan beragama di Indonesia? Ini teori pertama datang dari kitab usul fiqh. Memang udah banyak artikel-artikel yang membicarakan tentang ini, tetapi belum ada yang langsung merujuk kepada kitab asli, yaitu kitab usul fiqh Al-Mustasfa Al-Ghazali. Beberapa penelitian menyebutkan kasus ini memang dibaca dalam konteks modernitas. Tetapi saya ingin mencoba menggali kembali hukum ini di dalam upaya untuk melihat sejauh apa teori yang klasik
yang ada dalam kitab usul fikih itu relevan untuk diterapkan hari ini. Dan ternyata cukup berhasil. Karena pendapat yang sama yang diargumentasikan oleh Imam Al-Ghazali untuk memurtadkan para filsuf misalnya, termasuk di dalam kitab Fadoi Batiniyahnya, menggunakan istilah yang sama untuk memurtadkan. Dan beliau punya definisi yang melebar tentang murtad. Tetapi hari ini dengan teori yang sama yang beliau gunakan, ternyata tidak relevan kalau itu ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Kita akan lihat. Pertama ada Quran, yaitu sumber hukum yang utama dan harus menjadi referensi paling primer. Kedua ada hadis ahad. Ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang penggunaan hadis ahad dalam hukum. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Dan Imam Al-Ghazali dalam hal ini memperbolehkan menggunakan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang perawinya terbatas. Ada yang masyhur, ada yang gharib, ada yang aziz, di luar daripada hadis mutawatir. Dan juga istislah dari Al-Ghazali yang menerapkan tentang tujuan-tujuan pelaksanaan syariat yang di dalamnya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, keturunan, dan harta. Baik, ini konsepnya. Tadi kita sebut bahwa Al-Quran hadis ahad dengan istislah. Untuk Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 217, kemudian surah An-Nahl ayat 106, Ali Imran ayat 90-91, juga Quran surah Al-Baqarah ya, yang belum sempat saya surah Ali Imran yang belum sempat saya cantumkan di sini. Kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Jaudah Said sebagai bagian daripada hadis ahad. Dan istilah hifdzuddin atau menjaga agama menjadi argumentasi orang murtad tidak layak mendapatkan hukuman bunuh. Ya, walaupun dengan hifdzuddin yang sama di saat itu menjadi bagian yang terpisahkan bahwa hukuman murtad itu diterapkan ataupun disebutkan di dalam kitab Fadha'il Batiniyah. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Quran di dalam hal ini. Yang pertama disebutkan oleh Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafir. Barang siapa yang mengganti agamanya daripada kalian itu murtad ridda ini, fayamut wa kafir. Kalau dia mati ya kafir, selesai. Ya, kemudian kedua, innallazina kafaru ba'da imanihim sumazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Orang yang kafir itu tidak diterima taubatnya. Jadi memang Al-Quran hanya menggambarkan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan tentang murtad itu mereka tidak mendapatkan hukuman dunia. Ya, jadi Al-Quran tidak menyebutkan hukuman dunia. La ikraha fid din juga menjadi bagian tak terpisahkan bahwa tidak ada paksaan di dalam memeluk agama, dan itu juga asbabun nuzul mengaminkan demikian. Kedua, hadis ahad diriwayatkan oleh An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Nah, karena hadis ahad di dalam kitab Al-Mustasfa diperbolehkan untuk digunakan, sekarang bagaimana implementasinya ketika kita balas dengan istislahnya yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali menyebutkan bahwa istislah itu adalah bentuk kemaslahatan terhadap 5 paling dasar inti dari kehidupan, yaitu agama, harta, keturunan, nyawa, dan harta, agama, nyawa, keturunan, dan juga akal ya. Dan ternyata setelah kita analisis, menurut Al-Quran tidak ada hukum. Yang kedua, menurut hadis ahad diberlakukan, namun tentu ketika berbicara hukum tidak lepas dari tujuan-tujuan hukum. Maka al-istislahnya, sejarah Indonesia yang menunjukkan betapa alotnya perdebatan ini dalam Piagam Jakarta, fraksi Islam dalam hal ini mengalah dengan tidak memasukkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Atas dasar itu, kalau hukum Islam ini diterapkan di Indonesia, tentu juga tidak tepat dalam upaya untuk melindungi agama ini. Kalau misalnya katakanlah beberapa ahli fikih menyebutkan ini diterapkan di Indonesia, tentu orang akan takut dengan Islam. Ketakutan atas agama Islam itu sendiri bagian dari upaya untuk mendegradasi nilai Islam itu. Oleh karenanya tidak tepat berdasarkan analisis istislah hukuman bunuh itu diterapkan bagi pelaku murtad. Oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa hukum bunuh tidak berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketiadaan hukum dunia sebagaimana dipahami dari teks-teks Quran. Argumentasi kedua adalah argumentasi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berstatus hadis ahad. Diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan. Kemudian argumentasi ketiga adalah argumentasi maslahah yang membawa kita dalam melihat ketiadaan relasi antara hukum bunuh dengan murtad. Sedikit saya tambahkan, hukum bunuh yang dulu kemudian disebutkan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya itu berkaitan dengan wilayah kekuasaan dan politik. Di dalam kultur politik itu kita tahu bahwa wilayah kekuasaan terhadap sesuatu wilayah itu memang
syarat dengan agama. Jadi kalau kita sebutkan agama pasti wilayah kekuasaan. Islam ya pasti wilayah kekuasaan. Islam sebagai agama include sebagai politik. Kalau ada di luar yang keluar dari itu, maka dia harus keluar dari wilayah tersebut dan disebutkan dia sebagai pemberontak. Nah, pemberontak itulah yang menjadi kata kunci kenapa seorang muncul hukum bunuh. Nah, pertanyaannya di Indonesia, apakah orang yang keluar dari Islam juga disebut pemberontak, makar? Tentu tidak, karena ketiadaan pemberontakan, ketiadaan makar, maka hukum bunuh tidak lagi bisa tepat untuk diterapkan di Indonesia. Mungkin itu saja atas presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.